Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bertemu lagi dengan saya Ibu Irma. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apresiasi karya seni, lebih tepatnya ke karya seni rupa. Jadi, langsung saja kita ke materinya. Nah, apresiasi seni adalah aktivitas mengindra karya seni rupa, menghargai nilai-nilai keindahan, dan kaidah eksistensi pada karya seni rupa. Nah, apresiatif ini terbentuk atas kesadaran akan kontribusi para seniman bagi nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Nah, pengenalan akan tokoh-tokoh budaya adalah upaya nyata dalam mengembangkan apresiasi seni. Kemudian secara psikologis, pengalaman penginderaan karya seni itu berurutan, mulai dari mengamati, timbullah sensasi. Kemudian ada rasa keindahan, timbul emosi. Kemudian kesan pencerapan, timbul impresi. Nah, keempat ada penafsiran makna seni, jadi menimbulkan interpretasi. Dan kelima, menerima dan menghargai makna seni atau mengapresiasi serta menyimpulkan nilai seni atau mengevaluasi. Dari aktivitas mengindra karya seni dapat menimbulkan yang pertama, pengembangan sikap apresiatif terhadap seni rupa, jadi terhadap karyanya. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap empati kepada profesi seniman dan budayawan. Yang ketiga, mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, interaksi dan komunikasi efektif dengan lingkungan seni budaya. Oke, berikut ini adalah penjelasannya. Jadi yang pertama adalah pengembangan sikap apresiatif terhadap seni rupa. Jadi pada hakikatnya, semua manusia dianugerahi oleh Tuhan apa yang disebut sense of beauty atau rasa keindahan. Jadi meskipun ukurannya tidak sama pada setiap orang, jelas manusia sadar dan tidak menerapkan rasa keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak kita mau pergi ke acara kondangan atau ke acara yang formal, kita pasti dandan kan, kita pasti pakai baju yang bagus. Nah, itu merupakan sikap apresiatif. Nah, tingkat kepekaan perasaan keindahan seseorang akan berkembang melalui kegiatan menerima atau sikap terbuka kepada semua manifestasi seni rupa dan menghargai aspek keindahan dan kegunaannya. Melalui proses penginderaan, kita juga dapat atau mendapatkan pengalaman estetis dan mengamalkan perasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari sikap apresiatif tersebut, kita bisa mendapatkan sesuatu atau mendapatkan pengalaman estetis untuk bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam arti praktis, kemampuan mengamati karya seni rupa adalah kemampuan dalam mengklarifikasi, mendeskripsi, menjelaskan, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi, serta menyimpulkan makna dalam karya seni baik secara lisan maupun tulisan. Nah, aktivitas lain sebagai aktivitas pendukung dalam sikap apresiatif adalah seperti membaca teori seni, termasuk sejarah seni, kemudian reputasi seniman-seniman, dialog dengan tokoh seniman, serta budayawan. Selanjutnya, yang kedua ada pengembangan sikap empati kepada profesi seniman dan budayawan. Nah, pengenalan tokoh-tokoh seni budaya, reputasinya, dan kontribusi mereka bagi masyarakat dan bangsa atau bagi kemanusiaan pada umumnya adalah upaya nyata pengembangan atau mengembangkan perasaan simpati yang jika dilakukan berulang-ulang akan meningkatkan perasaan empati. Nah, dengan adanya hal tersebut, kita menjadi kagum akan prestasi dan jasa-jasa para seniman atau budayawan berdasarkan kualitas karya seninya dan penghargaan yang diperolehnya, baik itu dalam tingkat lokal, nasional, dan internasional. Nah, beliau ini adalah salah satu seniman di Indonesia bernama Bapak Sujoyono. Kemudian ini adalah
salah satu karya lukisannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, kebudayaan dapat diartikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan budi, akal, dan nalar. Jadi, kebudayaan memiliki 3 wujud. Yang pertama, kebudayaan sebagai konsep. Kedua adalah kebudayaan sebagai aktivitas. Yang ketiga, kebudayaan sebagai artefak. Dan dengan klasifikasi tersebut, seluruh aktivitas interaksi manusia, baik dengan Tuhannya, dengan masyarakat, dan dengan alam, semuanya adalah kebudayaan. Nah, dengan mengenal, memahami, dan menghargai budayanya sendiri, orang dapat mengembangkan potensi perilaku yang baik bergaul dengan masyarakat seni dan lingkungan sosial sebagai insan yang berbudaya. Selanjutnya, interaksi dan komunikasi efektif dengan lingkungan seni budaya. Nah, dari pengalaman belajar apresiasi seni, diharapkan kita dapat mengembangkan sikap demokratis, etis, toleransi, dan sikap positif lainnya. Jadi sikap demokratis itu misalnya berani dalam mengemukakan pendapat untuk menentukan sesuatu. Kemudian ada sikap toleran, misalnya dapat menerima perbedaan pendapat dalam aktivitas mengapresiasi seni. Kemudian ada sikap etis, misalnya tidak mengucapkan kata-kata atau menunjukkan perilaku yang melecehkan, meremehkan, menghina, dan sebagainya. Dengan sikap berbudaya demikian, kita dapat mengamalkan perilaku positif dan optimistik dalam berinteraksi dengan masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional, dan internasional. Nah, jadi sekian itu penjelasan mengenai apresiasi seni. Jadi dari apresiasi seni kita belajar bagaimana cara kita menghargai sesuatu, kita menghargai karya seni itu sendiri, kita menghargai bagaimana perjuangan para seniman dalam berkesenian. Dari situ juga kita bisa mendapatkan hal-hal positif, termasuk berbudaya itu tadi. Sekian dari saya penjelasan tentang apresiasi seni. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.